Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NPM 1940401013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi di bab 2 mengenai konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Di sini ada konsep dasar sistem. Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Pendekatan prosedur sebagai kumpulan-kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Pendekatan komponen sebagai kesimpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Di sini ada tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi untuk dapat berguna. Maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut: tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. Di sini ada komponen-komponen sistem informasi. Data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus pengelolaan data atau data processing life cycle. Yang pertama itu data. Data itu yang berarti tentang input, diolah menjadi model, dan informasi itu adalah output. Data masih belum diolah, perlu disimpan untuk mengelola lebih lanjut karena tidak semua data yang diperoleh langsung diolah. Data ini disimpan di simpanan dalam bentuk bisnis data atau database. Siklus pengelolaan data yang dikembangkan ini disebut dengan Extended Data Processing Life Cycle. Informasi yang tepat waktu dapat dicapai dengan komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengelolaan data, dan komponen teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data sehingga membuat informasi dapat disajikan tepat pada waktunya. Yang kedua itu ada informasi akurat dapat dicapai dengan komponen kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Komponen kontrol membuat sistem informasi menghasilkan informasi yang akurat. Di sini ada komponen input. Yang pertama itu input merupakan data masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengelolaan informasi. Yang ketiga, data untuk informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Yang keempat, dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data yang terjadi. Di sini juga ada komponen output. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output tetapi selalu menerima input dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi disebut dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. Komponen di sini juga ada komponen basis data atau database, merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer yang digunakan perangkat lunak memanipulasinya. 3 hal yang berhubungan dengan basis data. Yang pertama itu ada data yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Yang kedua ada simpanan permanen. Dan yang ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Paket perangkat lunak ini disebut dengan database management system, menggambarkan suatu file basis data seperti suatu tabel. Kolomnya menggambarkan file dan baris menggambarkan record dari suatu data. Di sini ada komponen model. Model logik. Yang pertama itu ada model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika yaitu menyeleksi barang mana yang sudah harus dipesan kembali. Barang yang harus dipesan kembali adalah barang yang unit sisanya sudah lebih kecil atau sama titik pemesanan kembali atau recorded point. Yang kedua ada model mematik yang menunjukkan proses perhitungan matematika yaitu perhitung unit yang harus dipesan. Di sini juga ada komponen teknologi. Yang pertama itu teknologi merupakan komponen yang penting di sistem informasi. Yang kedua, komponen teknologi dapat dikelompokkan ke dalam 2 macam kategori, yaitu teknologi sistem komputer dan teknologi sistem telekomunikasi. Dan yang terakhir itu ada komponen kontrol. Komponen kontrol digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi
dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, pengendalian secara umum atau general control system, yang dimana ada pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, dan pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan visual, pengendalian keamanan data, dan pengendalian komunikasi. Dan yang kedua, pengendalian komunikasi. Pengendalian komunikasi itu terdiri dari pengendalian masukan, pengendalian proses, dan pengendalian keluaran. Di sini juga ada klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan sebagai sistem abstrak lawan sistem fisik, sistem alamiah lawan sistem buatan manusia, sistem pasti lawan sistem probabilistis, dan sistem tertutup lawan sistem terbuka. Sistem informasi masuk dalam klarifikasi sistem fisik, sistem buatan manusia, sistem pasti dan sistem terbuka sebagai sistem buatan manusia karena dirancang dan dibuat oleh analisis atau pemakai sistem. Yang pertama itu ada sebagai sistem pasti, karena hasil dari sistem ini yang berupa informasi merupakan hasil yang digunakan, dirancang, dan sudah ditentukan sesuai dengan pemakaiannya. Yang kedua, sebagai sistem terbuka, informasi sebagai sistem terbuka karena sistem ini berhubungan dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem informasi dapat berupa sesuatu di luar sistem informasi ini tetapi masih di lingkungan perusahaannya atau sesuatu di luar lingkungan perusahaannya. Di sini juga ada karakteristik sistem, yang dimana suatu sistem mempunyai karakteristik sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai komponen-komponen sistem atau subsistem sistem. Yang kedua mempunyai batas sistem. Yang ketiga mempunyai lingkungan luar. Yang keempat mempunyai penghubung. Dan yang kelima mempunyai tujuan. Di sini juga ada sistem sosioteknologi, yang dimana sistem informasi merupakan subsistem dari sistem organisasi. Sebagai suatu sistem, organisasi mempunyai beberapa komponen atau subsistem. Yang pertama itu ada sistem informasi, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga kultur, yang keempat tugas-tugas, dan yang kelima manusia. Komponen-komponen lainnya dari organisasi selain komponen sistem informasi adalah komponen sosial dan komponen sistem informasi adalah komponen teknologi. Oleh karena itu, organisasi juga disebut dengan sistem teknologi. Manusia berinteraksi dengan sistem informasi, yaitu mengoperasikan sistem informasi dan menggunakan informasi yang dihasilkannya. Dengan demikian, manusia adalah subjek, dan sistem informasi adalah objek, yang digunakan adalah subjeknya. Dalam pengembangan sistem informasi, yang harus dikembangkan adalah komponen-komponen atau subsistem dari organisasi. Mulai saat itu, sistem informasi berinteraksi dengan manusia yang merupakan komponen lain dari organisasi. Manusia dilatih untuk mengorganisasikan dan menggunakan informasi ini. Mungkin itu dari penjelasan bab 2. Jika banyak yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.